Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada. Saya sedang ada di One Hotel Dabuk, ingin menjelaskan tentang hakikat adil dalam poligami. Ya, adil di sini bukan hanya adil materi, tapi adil dalam pembinaan anak dan kewajiban dan tanggung jawab. Sebab banyak laki-laki ini ketika menikah lagi dengan alasan yang tua lebih berjasa, yang tua lebih menderita, yang tua menurut publik harus dinomorsatukan, maka terkadang laki-laki yang menikah lagi lebih menzalimi istri yang muda. Maka kadang-kadang yang muda ya ditelantarkan seperti itu tak boleh. Walaupun ada juga ketika suami nikah lagi malah yang tua ditelantarkan. Intinya adil menurut hukum agama atau hukum negara atau bagaimana? Hukum negara ini dalam kompilasi hukum Islami sudah sesuai dengan ketentuan agama juga. Pada pasal yang ke-65, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, baik berdasarkan hukum lama, berdasarkan pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Artinya hukum lama, hukum baru ini kan undang-undang perkawinan ini kan dibuat beberapa kali. Tapi tentu yang paling populer adalah ya sekitar tahun 74. Nah, sebelum itu kan ada juga undang-undang perkawinan. Misalnya menikahnya pada tahun yang satu tahun 65, yang satu di atas 74. Jadi kedua-duanya harus diperlakukan adil berdasarkan ketentuan yang berlaku pada waktu itu. Pada poin A, seorang suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya. Ingat itu. Jadi seorang suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya. Maka yang nekat nikah lagi, hati-hati. Jangan hanya senang dengan maknya, tak sayang dengan anaknya. Jangan hanya mau enaknya, tak mau susahnya. Jadi dua-duanya. Keluarga istri pertama itu kita bertanggung jawab, keluarga istri kedua kita pun harus bertanggung jawab. Poin yang B, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas dasar harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi. Artinya apa? Istri kedua itu tidak memiliki hak harta bersama yang diperoleh oleh suami pada pernikahan dengan istri yang kedua. Saya ingin berikan contoh begini ya. Saya misalnya menikah dengan istri pertama, punya mobil, punya rumah. Mobil satu, rumah satu. Menikah lagi dengan yang kedua. Gitu ya. Katakanlah rumah masih ngontrak. Misalnya saya meninggal atau apalah namanya. Istri kedua itu tidak bisa mengambil rumah, tidak ada bagian rumah maupun mobil yang saya peroleh pada masa pernikahan dengan istri kedua. Jadi cukup yang pertama aja. Begitu juga untuk anak-anaknya ya. Jadi terpisah dia. Oleh karena itu jangan disamakan. Paham ya? Paham lah insya Allah ya. Artinya dipisah dulu. Karena harta gunung gini itu hanya bisa diperoleh dalam masa pernikahan. Beda. Berikutnya, semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing. Ini contoh ya. Saya dengan istri pertama punya mobil, punya rumah satu. Nikah lagi dengan yang kedua, punya lagi rumah satu. Nikah lagi dengan yang ketiga, punya lagi rumah satu. Nikah lagi dengan yang keempat, punya lagi rumah satu.
Berarti rumahnya totalnya 4. Istri pertama gitu ya, memiliki hak 4 rumah itu. Oke, paham ya? Istri kedua memiliki hak rumah 3 itu. Dari yang kedua, ketiga, keempat, dia ada hak. Istri ketiga memiliki hak bagian rumah dari 3 ke 4. Istri keempat memiliki hak bagian rumah yang terakhir, yang keempat. Loh, kalau begitu yang terakhir dapat itu tadi hak. Karena rumah 1, 2, 3, 4 itu ada bagian untuk yang pertama. Ya, 2, 3, 4 ada bagian yang intinya seperti itu ya. Jadi memang begitu nikah campuran. Oleh karena itu kita harus berhitung betul kalau mau nikah poligami itu. Jika pengadilan memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut undang-undang ini, maka berulah ketentuan dengan ketentuan asalnya, pasalnya. Jadi saudaraku, sahabatku semua dimanapun Anda berada, bagi kita yang mau poligami atau nikah lagi, maka konsekuensinya satu, kita wajib menafkahi, melindungi semua istri kita berikut anak-anaknya. Jadi inilah konsekuensinya kalau punya istri simpanan. Bagaimana membinanya, bagaimana menggilirnya, bagaimana menafkahinya. Maka jangan pernah nikah diam-diam, apalagi memiliki istri simpanan. Terbuka aja, supaya dia tidak terzalimi. Jadi tidak ada yang terzalimi. Itu konsekuensinya ya. Konsekuensi bagi laki-laki. Yang kedua, konsekuensinya adalah pembagian harta gono ini semakin repot dan semakin terpecah-pecah. Kecuali yang saya maksud tadi itu terjadi perceraian, itu lain cerita. Ya tentu suatu saat ya, kalau misalnya terjadi persoalan itu penyelesaiannya penyelesaian hukum. Contoh begini, yang saya maksud utuh, yang isi pertama ada bagian yang dengan yang kedua, ada bagian yang ketiga, ada bagian yang keempat, itu kalau tidak terjadi perceraian. Tapi kalau terjadi perceraian ya putus sampai kapan waktunya cerai di situ. Saya kira jelas ya. Itulah saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk kita yang mau poligami silahkan, tapi tempuhlah dengan cara-cara yang benar. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.